Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3. Berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini teman-teman, saya langsung aja membahas kepada kita. Dan sebelum kita membahas hal ini, di mana ada ustadz yang menyesatkan firman Tuhan, bahkan yang mengambil kesimpulan, dia berkata, Yesus katanya sholat. Dan saya berani menjawab, itu adalah bohong, ya. Bahkan dia tunjukkan ayat Alkitab, katanya ini buktinya, dan nanti kita akan baca teman-teman bagaimana dia mengadakan kebohongan yang luar biasa, ya. Padahal dia ustadz, ya, ustadz. Kalau di Kristen dia pendeta, ya. Nah teman-teman, tidak salah dia menjadi ustadz, tapi yang salah sama dia menyesatkan iman orang Kristen dengan memakai firman Tuhan. Sama seperti iblis, ya, menjadi penyesat, ya, waktu dia mencobai Tuhan Yesus. Jadi dia juga menjadi iblis bagi iman orang Kristen. Oleh karena itu teman-teman, mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesianya, pada jam 3 Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin, yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3. Berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Karena pada saat itu Rasulullah belum lahir dan belum terjadi Isra dan Mi'raj. Nah itulah dia teman-teman, kebohongan yang dibuat oleh ustadz ini tentang Alkitab, ya. Padahal dia begitu bodohnya membahas Alkitab teman-teman, ya. Dia seperti iblis, ya, kalau saya katakan, untuk menyesatkan orang Kristen teman-teman, ya. Karena ini tidak seturut sama sekali dengan kebenaran Tuhan, ya. Sedangkan firman Tuhan di dalam Kisah 3 ayat 1 dan seterusnya itu, murid-murid Yesus sedang mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Nah, dan itu dilakukan setelah Yesus naik ke surga. Tetapi saya tidak mengerti kenapa dia mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam ayat tersebut yang dimaksud oleh Yesus memerintahkan atau menyuruh muridnya itu sholat, ya. Lucu sekali, ya. Padahal sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah membaca atau menemui Yesus menceritakan tentang gereja atau agama atau nama tempat ibadah. Tidak teman-teman, ya. Tetapi Yesus menceritakan tentang dialah hidup, dia keselamatan, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Kalau itu ada, ya. Atau biar lebih jelas lagi teman-teman, kita baca aja firman Tuhan yang dia sebutkan itu, ya. Supaya lebih jelas kita, ya teman-teman, dan supaya juga kita jangan disesatkan oleh orang-orang seperti ini, ya, khususnya Ustadz Kainama ini, ya. Dia sebenarnya udah Ustadz, seharusnya dia udah harus berkata jujur dong, ya, tentang ini. Nah, tetapi dia membelokkan firman Tuhan terus menerus, dan bahkan banyak hal-hal lain yang membuat hati orang Kristen bisa tersakiti teman-teman, ya.
bukan hal ini saja yang dia lakukan, bukan ini yang pertama kali. Mari kita langsung aja membaca firman Tuhan, teman-teman, di dalam Kisah 3 yang dia sebutkan dan ayat 1. Kita baca perikopnya terlebih dahulu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada sesuatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir hingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk menerima sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita sampai ayat 2-nya aja, teman-teman, ya. Perikopnya aja berkata firman Tuhan ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, bukan Yesus. Nah, dan firman Tuhan ini atau murid Yesus melakukan hal ini setelah Yesus naik ke sorga. Jadi ini sangat, gimana ya saya mau berkata kepada Ustadz ini ya, betul-betul dia tidak mengerti firman Tuhan. Jadi makanya saya berpikir ya, seperti pantasan dia mengkhianati imannya karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Nah, tetapi dia sembarangan ngojek sana sini tentang Alkitab, ya, tentang Tuhan Yesus, ya, padahal dia tidak mengerti. Nah, apakah dia tidak mengerti kalau ini murid Yesus atau Petrus sedang mengadakan mukjizat menyembuhkan orang lumpuh atau orang yang minta-minta sedekah, ya, pengemis, ya. Mereka lagi mengadakan mukjizat. Bukan jam 3 disuruh Yesus untuk sholat, tidak ada di sini, ya, tidak saya temui. Nah, dan memang orang Yahudi itu memang pada malam mereka itu ibadah, berdoa, ya. Mungkin kalau disebut dalam orang Muslim yaitu sholat, kalau di dalam kekristenan yaitu doa. Dan memang selalu dilakukan orang Kristen hal itu. Bukan jam 3 saja. Karena Tuhan gak menyuruh orang Kristen itu harus jam 3, ya. Jam berapa aja itu bisa datang kepada Tuhan. Jadi ini hal yang keliru yang dilakukan oleh ustadz seperti ini, ya. Jadi teman-teman, sungguh dia menyesatkan dan itu tidak benar sama sekali. Apa yang dia katakan dalam videonya ini, ya, saya tidak membenarkan hal itu sebagai orang beriman dan orang percaya dan yang mengerti kebenaran Tuhan, teman-teman. Dan itu tidak sama sekali sesuai dengan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan yang dia sebutkan itu. Jadi betul-betul ustadz yang satu ini, ya, harus bertobat. Semoga sebelum terlambat dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan, ya, supaya dia masih bisa diberikan pengampunan dari Tuhan. Itu aja kerinduan saya, doa saya bagi ustadz seperti itu, teman-teman. Karena sungguh luar biasa, ya. Jadi itu jawabannya dan semoga dia lihat juga video ini, ya, supaya dia tahu jawabannya gitu. Jadi sama sekali tidak betul apa yang dia katakan, sama sekali, ya. Ini kita sudah baca kebenaran Tuhan. Dan kalau kita lihat sampai akhir ini cerita tentang mukjizat Tuhan, ya. Setelah Yesus naik ke sorga. Karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya, ya, tentang kasih, tentang mukjizat, tentang berdoa. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menjadi contoh dan teladan bagi muridnya, ya, dan bagi orang Kristen sampai hari ini. Jadi kalau dia berkata seperti itu, buktinya di sini katanya, kalau Yesus itu menyuruh murid-muridnya sholat, atau Yesus itu sendiri pun sholat katanya, itu bohong, ya. Itu kebohongan yang diada-adakan oleh Ustadz Kainaman ini, ya. Jadi berhentilah Anda untuk membelokkan iman orang Kristen. Berhentilah Anda untuk membelokkan firman Tuhan, ya. Berhenti Anda. Jadi saya berharap, ya, Kainaman ini semoga cepat-cepat dia bertobat, ya, sebelum waktumu habis, ya. Kasihan nanti hidupmu, ya, kalau kamu gak bertobat.
Jadi itulah teman-teman ya. Memang sedikit geram saya ngelihat videonya ini ya. Karena tidak masuk akal sama sekali. Dan tidak sesuai dengan apa kebenaran Tuhan. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kepada kita dalam video kali ini. Dan saya terus memohon dukungan doa buat saya dan juga buat channel TV Rekan Kristus ini agar menjadi berkat bagi banyak orang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa di video yang berikutnya.